Aku tersadar dengan Mas Fadil yang sudah ada di sampingku sambil menggenggam erat tanganku. Kurasakan sedikit perih di kedua lutut kakiku beserta sikut di tangan kananku. Apa yang terjadi? Kini aku terbaring di sebuah kasur empuk dengan sebuah jarum infus di tangan kiriku. Merasakan pergerakanku, Mas Fadil langsung terjaga dari tidurnya. "Kamu sudah bangun, Nan?" "Kamu kenapa di sini, Mas? Apa kamu sudah menghubungi Pak Andi hari ini?" tanyaku. Tidak ada yang lebih penting bagiku sekarang selain pekerjaannya Mas Fadil, bahkan dibanding kesehatan diriku sendiri. "Nan, pekerjaan gak penting. Keadaanmu jauh lebih penting bagiku." "Enggak, Mas. Aku gak apa-apa. Aku baik-baik saja." Aku mencoba untuk bisa duduk agar meyakinkan Mas Fadil. Tapi, kenapa kakiku terasa sangat perih sekali? "Kamu berbaring saja dulu, Nan. Jangan memaksakan diri." "Apa yang terjadi sebenarnya, Mas?" "Saat perjalanan pulang, kamu jatuh dari motor. Maaf, itu salahku tidak memperhatikan kamu dan membuatmu jadi seperti ini." "Jinan, bagaimana keadaan kamu?" Tiba-tiba terdengar suara ibu dan yang lainnya sudah datang ke sini. Rupanya Mas Fadil juga sudah menghubungi mereka. "Fadil, kenapa Jinan bisa jatuh? Pasti kamu bawanya ngebut-ngebutan ya?" ucap Mbak Ayu. "Maaf Mbak, ini semua memang salahku. Dasar gak bisa jagain istri sendiri. Kamu tahu kan, Jinan baru saja sembuh. Seharusnya kamu ajak istirahat di rumah, bukannya malah keluyuran pas pulang kerja. Pastikan dia juga capek." Omelnya lagi pada Mas Fadil. Namun kali ini aku sengaja tidak membantah Mbak Ayu dan membiarkan semua ini terjadi. "Sudah, kamu pulang saja, biarkan kami yang merawatnya, dasar tidak becus." "Tapi Mbak, aku ingin menemani istriku." Aku setuju dengan ucapannya Mbak Ayu. "Lebih baik kamu pulang dulu, Mas. Selesaikan persiapan pekerjaanmu. Di sini sudah ada keluargaku." "Tapi Nan, keluargaku tak akan mungkin ceroboh melukaiku," balasku. "Maafkan aku dengan ucapanku ini, Mas. Bukan hanya kamu yang sakit dengan ucapanku ini. Aku sendiri pun bahkan menahan sakit untuk mengungkapkannya. Namun, hanya dengan cara ini kamu bisa terus melangkah ke depan dan tak tertahan olehku." Melihat responku yang tak seperti biasanya, semua keluargaku pun sedikit terkejut. Dan hanya bapakku yang paling peka mengetahui bahwa aku benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Setelah keadaan sedikit tenang, bapak mengajakku untuk berjalan-jalan sedikit mencari udara segar di taman rumah sakit. Sambil mendorong kursi rodaku, beliau menceritakan beberapa kisahnya dulu saat muda bersama ibu. "Kamu masih belum memberitahu Fadil tentang kondisi kamu?" "Belum, Pak, dan itu tak akan pernah aku lakukan sebelum ia berangkat bekerja." "Kamu sudah yakin, Nan?" "Iya, Pak. Aku tidak ingin mengikatnya dengan keadaanku seperti ini." Bapak menarik nafas panjang, sepertinya Bapak tidak setuju denganku kali ini, namun Bapak tetap menghormati keputusanku. "Apapun keputusanmu, itu adalah pilihanmu. Tapi setelah pulang dari sini, temanilah dia di hari-hari sebelum kalian berpisah. Bapak sudah lama mengenal Fadil. Ini bukanlah perkara yang mudah untuknya. Menuruti perkataan Bapak, hari ini Mas Fadil menjemputku untuk kembali ke rumah kami. Dia membopongku karena aku sedikit kesulitan untuk berjalan karena luka yang ada di kedua lututku. Nan, 2 hari lagi aku akan berangkat." Aku menelan salivaku merasakan rasa yang amat berat. "Benarkah? Wah, aku sangat senang mendengarnya, Mas." Balasku sekuat tenaga menahan air mataku. "Sebahagia inikah kamu untuk berpisah denganku?" "Hei, jangan berkata seperti ini. Perpisahan sementara ini adalah langkah menuju kesuksesan kita.
balasku sambil memeluknya. Aku tahu, Nan. Tapi dengan kurun waktu yang panjang ini, ini sungguh berat untukku. Tak apa, Mas. Kamu jangan khawatir. Ini hanya sementara kok. Ucapku berpura-pura tegar agar tak melunturkan semangatnya. Karena aku sadar kelemahannya adalah diriku. Jika aku lemah, bagaimana aku akan menguatkan dirinya? Waktu terus berjalan hingga tak terasa besok adalah hari keberangkatannya. Air mata terus saja berontak ingin segera keluar, namun aku masih tetap kuat untuk menahannya. Mengingat kondisi kesehatanku, aku pasti hanya akan lebih membebankan Mas Fadil. Sialnya di saat waktu yang tersisa hanya malam ini, sakitku malah kambuh yang memaksa aku untuk segera menghubungi bapakku untuk datang menjemputku. Aku sudah tidak tahan lagi dengan sakit ini, namun harus tetap berdiri tegar di depan Mas Fadil. Seketika ia bingung saat mengetahui kehadiran bapak yang akan membawaku. Loh, kenapa Pak? Apa yang terjadi? Memangnya kenapa? Kami nggak boleh menjemput adik kami yang habis terluka karenamu. Ucap Mbak Ayu yang ternyata ikut dengan bapak ke sini. Mendengar itu membuat Mas Fadil jadi terdiam seketika. Maaf ya Dil, sebelumnya ibu sakit dan meminta Jinan untuk menginap di sana malam ini. Apakah bisa? Bapak terpaksa berbohong seperti permintaanku. Meski raut wajahnya terasa berat, namun Mas Fadil tetap mengizinkanku. Malam ini seharusnya menjadi malam perpisahan kami. Namun sekali lagi aku harus mengalah demi takdir yang sudah tertulis. Tak ingin menyia-nyiakan waktu untuk kebersamaan kami, Mas Fadil sampai menyusulku ke rumah ibu. Namun dengan besar hati, kali ini aku harus kembali tega kepadanya. Bagaimana ia akan berangkat besok pagi ketika melihat kondisiku seperti sekarang ini? Aku bahkan tidak mampu untuk berdiri menghampirinya. Seharusnya di waktu selarut ini ia berada di rumah untuk beristirahat agar tak mengganggu perjalanannya besok hari. Tak ada pilihan lain, aku terpaksa meminta tolong kepada Mbak Ayu untuk membuatnya kembali ke rumah. Aku tahu ucapan Mbak Ayu kali ini pasti akan menggores hatinya lagi. Maafkan aku Mas, maafkan aku. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk mendukung kesuksesanmu. Aku terbangun dengan cahaya matahari yang sudah menembus kaca jendela kamarku. Astaga, sudah siang. Bagaimana dengan keberangkatan Mas Fadil? Aku berusaha bangkit dari tempat tidurku, namun tubuh lemah ini bahkan tak mau mengikuti perintah otakku. Aku tersungkur di lantai karena tak adanya keseimbangan untuk berdiri. Jinan, kamu gak apa-apa? Dengan sigap bapak langsung masuk ke dalam kamarku sambil membantuku berdiri. Bagaimana dengan Mas Fadil, Pak? Kamu jangan khawatir. Tadi pagi bapak sudah mengantarkannya ke bandara. Dia ngotot bermalam di sini karena tak ingin berada jauh darimu. Kali ini aku benar-benar tak bisa menahan air mataku lagi. Pertahananku runtuh mengetahui usaha suamiku yang begitu dalam ingin tetap berada di dekatku meskipun tak bisa melihatku. Bagaimana nantinya aku akan pergi meninggalkanmu, Mas, dengan sikapmu yang seperti ini?